kita, Kak Ibon, Kak Krisya, Kak Yanti, kami dari Ciri-Ciri Cantik. Puji Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, kita mau yel-yel dulu nih guys. Masih inget gak yel-yelnya? Masih dong. Masih dong. Yang Yesus, amin. Iblis, no, 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 bocah. Masih inget kan? Masih. Oke deh, kalau gitu sama-sama kita yel-yel. Ayo berdiri dulu semua adik-adik. Mari bangkit berdiri, kita mau yel-yel. Ayo sama-sama, 1, 2, 3. Yesus, amin. Iblis, no, 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 bocah. Masih kurang semangat ini. Ayo lagi lebih semangat. Yesus, amin. Iblis, no, 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 bocah. Yeay. Puji Tuhan. Kita mau berdoa untuk memulaikan ibadah kita pada hari ini. Ikut Kak Ibon berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, karena kebaikan-Mu, kami boleh ada, sampai saat ini. Sekarang Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yeay. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau pakai tangan kita, kaki kita mau gerakan semuanya hanya untuk
Puji Tuhan, adik-adik semua. Kak Ibon persilakan semuanya duduk. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Ku di Tanganmu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari adik-adik semua sembah Tuhan. Ku di tanganmu, hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Adik-adik semua, mari tutup mata, lipat tangannya, nanti ikut Kak Yanti berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, urapi kami sehingga firman-Mu tertanam dalam hati kami.
dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Kami bersyukur Di di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Halo adik-adik, puji Tuhan. Hari ini kita sudah siap dengar firman Tuhan. Ya, yang sudah siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Untuk yang kelas besar, siapkan buku catatannya. Buat yang kelas kecil, yo jangan lari-lari. Siap fokus dengar firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan yaitu tentang kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Kita bangga ya punya Tuhan yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkuasa di sorga, namanya berkuasa di bawah bumi dan berkuasa di atas bumi ini. Nah, adik-adik bicara tentang kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Suatu hari di bait Allah, biasanya bait Allah tempat orang memuji Tuhan, tempat orang berdoa, tempat orang menyembah Tuhan, bahkan membawa korban persembahan kepada Tuhan. Nah, di bait Allah ada seorang pengemis yang lumpuh. Biasanya dia diangkat orang lain untuk berpindah-pindah tempat. Nah, pengemis ini sudah tidak bisa berjalan dari lahir. Waktu dia lahir, dia sudah tidak bisa berjalan. Si pengemis ini selalu minta sedekah, minta uang di pintu bait Allah. Dia berkata, "Tolong Tuhan, tolong Nyonya, saya belum makan, tidak ada uang. Berikan saya uang untuk saya bisa makan. Tolong." Aduh, sedih sekali ya. Om Simon jadi sedih lihat orang pengemis. Dia nggak bisa bekerja karena dia lumpuh. Nah, di sore hari pukul 3 petang, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah dengan tujuan memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika datang ke bait Allah, dia berjalan ke bait Allah, dia masuk. Ketika dia masuk, dia melihat seorang yang lumpuh. Orang lumpuh ini berharap Petrus dan Yohanes memberi sesuatu kepadanya. "Berikan saya makan, saya belum makan." Tetapi Petrus dan Yohanes berkata seperti ini, "Hai orang lumpuh, kami tidak ada emas dan perak. Kami tidak ada emas dan perak." Orang lumpuh ini berharap sekali ada sesuatu yang Yohanes dan Petrus beri. "Kami tidak ada emas dan perak, tetapi nama Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah." Apa yang terjadi? Dia pegang tangan si lumpuh tersebut dan orang lumpuh tersebut berjalan, adik-adik. "Hah, saya bisa berjalan. Saya bisa berjalan. Saya bisa berjalan. Saya bisa berjalan. Saya bisa berjalan." Lalu orang lumpuh itu melompat, adik-adik. Dan firman Tuhan katakan, dia melompat, hore, hore, memuji nama Tuhan. Beri tepuk tangan dulu dong buat nama Tuhan Yesus Kristus. Orang lumpuh bisa berjalan, ya. Kakiku melompat buat Tuhan, tanganku bertepuk buat Tuhan, mulutku bernyanyi buat Tuhan, aku bisa berjalan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, tidak sampai di sini adik-adik, nama Yesus terus diberitakan kepada semua orang. Setelah orang lumpuh itu disembuhkan, Petrus dan Yohanes tidak berhenti memberitakan
nama Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Allah sendiri dalam hati mereka. Mereka pergi ke mana saja, ke pasar, di perkumpulan, di keramaian. Mereka memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka beritakan ini, ternyata ada yang tidak suka kepada Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ditangkap adik-adik. Ditangkap lalu mereka disidang di mahkamah agama. Mereka berkumpul di situ dan melarang Petrus dan Yohanes untuk memberitakan nama Yesus. Dan mereka berusaha mencari kesalahan dari Petrus dan Yohanes. Tetapi oleh karena pimpinan Roh Kudus, pimpinan Roh Allah yang digambarkan oleh api, ini memimpin Yohanes dengan berani memberitakan nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu mahkamah-mahkamah agama yang mencari kesalahan dari Yohanes dan Petrus, mereka diam. Dan Petrus dan Yohanes dibebaskan. Wah, tepuk tangan buat Allah kita. Ketika Petrus dan Yohanes dibebaskan, Petrus dan Yohanes terus memberitakan nama Yesus. Mereka pergi menceritakan nama Yesus adik-adik dimanapun mereka berada. Dan ketika murid-murid lain melihat, itu Petrus, itu Yohanes. Hai Petrus, hai Yohanes. Wah, mereka berjumpa dengan Petrus dan Yohanes. Kami senang berjumpa dengan engkau. Hei, mari kemari. Petrus dan Yohanes sudah dibebaskan dari penjara. Lalu mereka berkumpul bersama-sama, bertemu dengan Petrus dan Yohanes. Mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka melihat bahwa kuasa nama Yesus menyertai Petrus dan Yohanes. Nah adik-adik, Petrus dan Yohanes bertemu dengan banyak jemaat. Dan Petrus Yohanes bercerita kepada jemaat bahwa kuasa nama Yesus benar-benar ajaib dan luar biasa. Ketika mereka bercerita tentang nama Yesus, mereka berkumpul, maka mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka berkumpul memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mulai saat itu terus nama Yesus diberitakan, bahkan sampai sekarang ini. Tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus ajaib, luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Haleluya. Nah, hari ini kita sudah dengar cerita tentang pemberitaan Petrus dan Yohanes tentang nama Yesus yang berkuasa dan ajaib. Nah adik-adik, nama Yesus pertama, dia mampu menyelamatkan. Yuk yang kelas besar perhatikan ini. Roma 10 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Wow, nama Yesus mampu menyelamatkan kita dari masuk dalam maut, pindah kepada kerajaan sorga. Nama Yesus nama menyelamatkan. Yang kedua, nama Yesus berkuasa. Yuk buka yuk. Filipi pasal yang pertama Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
bertekuk lutut segala yang apa? Yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Adik-adik, yang kedua, nama Yesus berkuasa. Di atas langit ada apa? Semua galaksi, semua planet, bahkan semua yang ada di sorga, nama Yesus berkuasa. Di atas bumi, semua yang ada di bumi ini, nama Yesus berkuasa. Di bawah bumi, wow, mungkin sesuatu yang menakutkan, tetapi nama Yesus berkuasa di sana. Nah adik-adik, kalau nama Yesus menyelamatkan, nama Yesus berkuasa, maka kita harus percaya. Bagi yang percaya, seperti orang lumpuh tadi, percaya maka dia berjalan. Ketika adik-adik berdoa, berdoalah kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhanlah kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mami sakit atau papi sakit atau kakak adik sakit, berdoalah di dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Ketika dalam perjalanan keluar kota, kemana saja, mintalah nama Yesus melindungi kita. Ketika adik-adik ujian sekolah, mintalah nama Yesus memberikan hikmat dan kemampuan. Nama Yesus menyelamatkan, nama Yesus berkuasa atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersyukur untuk firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Mari adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Bapa, aku datang padamu. Naikkan
bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak sekolah minggu, anak-anak PIKIDS. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan mereka, dalam pendidikan mereka, masa pertumbuhan mereka. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, buat mereka berhasil dalam pendidikan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua mereka, biarlah semakin hari Tuhan terus pakai, Tuhan terus memberkati. Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan, usaha apapun yang orang tua mereka lakukan. Kami percaya Tuhanlah yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati setiap kehidupan kami, anak-anak PIKIDS, setiap guru-guru pengasuh, setiap pembina-pembina. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia melihat setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kami akhiri segala sesuatunya doa kami. Kami percaya bahwa ada Tuhan yang terus berjalan bersama dengan kami, menyatakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Waktunya menghafal ayat dengan gerakan. Yeay! Ikut Kak Iwon ya. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Gimana? Bisa? Ayo sekali lagi ya, Kak Iwon ulang lagi dari awal. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yeay! Selamat menghafal. Dadah. La la ye ye, la la ye ye. Yeay! Puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung dari ibadah PIKIDS kita hari ini. Buat adik-adik semua jangan lupa untuk mengerjakan tugas PIKIDS dan dikirimkan ke pembina PIKIDS masing-masing. Dan juga jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Bye-bye. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Terima kasih, Kak Hojel. Teman-teman, nama saya Felix. Ini adalah minggu ini. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu kuasai iblis, hingga engkau mendustai Roh Kudus-Mu? Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Halo, nama Chloe. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa engkau dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Kisah Para Rasul 5 ayat 3.
Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Halo, nama saya Jen. Saya akan menghafal ayat hafalan Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Halo, nama saya Wilson. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Terima kasih. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Terima kasih.